Halo teman-teman Semina Padi, salam sehat. Pernah nggak teman-teman merencanakan sesuatu? Dan sesuatu itu teman-teman rencanakan karena teman-teman mampu melakukannya. Contohnya, teman-teman pengen menonton film KKN atau film lain-lainnya, atau teman-teman pengen membeli baju, jaket ataupun sepatu yang lagi tren, atau teman-teman lagi sedang mempersiapkan diri ikut bimbel, belajar mati-matian untuk masuk ke perguruan tinggi negeri yang diidam-idamkan. Tetapi tidak ada yang menyangka bahwa ada saja hal-hal yang di luar kendali kita merusak rencana kita, yang akhirnya mengacau balaukan emosi yang kita miliki. Manusia dan emosi saling berkaitan, saling berkesinambungan. Pengaruh emosi kepada manusia dalam melakukan sesuatu sangat fundamental. Sangatlah baik jika pengaruh positif, tapi akibat dari di luar kontrol kita tadi, kondisi-kondisi yang di luar kontrol kita tadi akan menimbulkan emosi-emosi negatif kepada kita yang akhirnya bisa jadi merusak, bisa jadi kita nggak melakukan sama sekali. Contoh kayak tadi, kita pengen nonton bioskop tapi dalam perjalanan kita terjebak macet, atau kita ingin beli sepatu, beli baju, beli tas, tapi dalam perjalanan uang kita terjatuh, atau bahkan kita kena copet. Atau saat kita capek-capek bimbel mempersiapkan diri, tahu-tahu pada saat pengumuman kelulusan kita dinyatakan tidak lulus. Ini akan mengakibatkan emosi negatif kita melunjak, yang akhirnya kita sampai pada tahap frustasi dan nggak ingin melakukan sesuatu lagi. Saya ingin memperkenalkan sebuah aliran filsafat yang mampu mengatasi emosi-emosi ini. Jadi dulu di sebuah kota yang bernama Cyprus pada tahun 3000 sebelum Masehi hidup seorang kaya yang bernama Zeno. Ia mengalami keadaan yang di luar kontrolnya. Kapalnya tenggelam bersama dengan hartanya dalam perjalanan dari Venesia ke Paris. Jadi sama dengan apa yang kita alami tadi dalam perjalanan ke bioskop dan atau membeli sepatu dan mempersiapkan testing. Dari pengalamannya ini, Zeno berubah drastis. Ia akhirnya mencetuskan sebuah pemikiran yang kita kenal dengan aliran Stoicism. Jadi sederhananya begini, Stoicism adalah aliran filsafat yang membantu kita untuk mengontrol emosi yang negatif secara terus-menerus dan mengamplify kebahagiaan serta rasa syukur yang kita rasakan. Stoicism sangat eksklusif karena dia bukan sebuah aliran yang hanya dinikmati oleh kalangan masyarakat yang tertentukan. Karena dalam sepanjang sejarah, Epictetus seorang Buddha yang menghabiskan hampir seluruh hidupnya dalam penjara, Seneca penulis dan penasehat kerajaan Roma, dan bahkan Marcus Aurelius seorang kaisar yang baik dan murah hati. Mereka adalah para filsuf hebat yang menghidupinya dan mengembangkannya. Jadi Stoicism ini membaginya menjadi dua dimensi, yaitu dimensi internal dan dimensi eksternal. Inilah yang dinamakan dikotomi kendali. Nah, apa itu dimensi internal? Dimensi internal adalah semua yang ada di dalam kendali diri secara penuh, baik itu kehendak, etos kerja, komitmen, profesionalitas, dan aksi. Ini semua ada di kendali dalam diri kita masing-masing. Dan yang kedua adalah dimensi eksternal. Apa itu dimensi eksternal? Dimensi eksternal adalah hal-hal yang ada di luar diri kita, di luar kontrol diri kita, yang dimana sama sekali tidak bisa kita kendalikan. Contohnya adalah sebuah tanggapan orang lain, penilaian atau respon orang lain, dan peristiwa buruk yang terjadi. Kita bisa melakukan sebuah aksi dan orang lain
bisa melakukan reaksi atas aksi kita, yang dimana itu di luar kontrol diri kita. Yang menjadi masalahnya adalah manusia meletakkan kepuasan dan kebahagiaannya itu di faktor eksternal, yang dimana itu sama sekali tidak bisa kita kontrol. Nah, filosofi Stoicism bisa membantu kita untuk merubah kebahagiaan dan kepuasan itu dari eksternal ke internal. Inilah yang menjadi fundamental dari ajaran filsafat ini. Contohnya, kita adalah seorang guru penari. Musik, gerakan, koreografi, dan siapa saja yang terlibat, semuanya ada di dalam kendali diri kita, termasuk komitmen yang kita miliki. Tetapi ketika pementasan dan orang merespon, mengomentarinya, baik itu memuji ataupun memaki, semua sudah di luar kendali diri kita. Dan ketika kita sudah menaruh kepuasan ataupun kebahagiaan di dimensi eksternal tadi, yang dimana ini di luar dari kontrol kita, maka sangat besar kemungkinan kita gak bakal bisa mendapatkan kepuasan atau kebahagiaan sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Tetapi ketika faktor kebahagiaan yang kita taruh di dimensi internal, maka kita akan merasa puas, damai, dan tenang dalam menanggapi respon yang mereka berikan kepada kita. Maka kita akan lebih santuy bahasa zaman sekarang atau lebih tenang, dan kita akan lebih fokus jika mereka mengomentarinya kurang bagus atau sangat jelek dan sebagainya. Karena kita menaruh kepuasan di dimensi internal tadi, maka kita akan fokus, oh iya, apa yang menjadi salah, apa yang bisa aku kontrol, yaitu bagaimana aku bisa membuat tarian yang lebih memukau. Mungkin aku kurang dalam persiapan waktu, mungkin aku salah dalam memilih orang, atau musik dan tari-tariannya yang kurang puas. Ini adalah hal yang bisa kita kontrol. Tapi masalahnya kembali tadi, kita menaruh kepuasan kepada respon orang lain, sehingga emosi negatif akhirnya menguasai diri kita dan merasa frustasi. Atau contoh lain, jika Anda seorang kantoran atau seorang guru, profesionalitas, komitmen, dan dedikasi atas pekerjaan ini semua ada di dalam dirimu, ada di faktor internalmu. Akan tetapi untuk menaikkan pangkat, menaikkan gaji, respon sesama pekerjamu, teman kerjamu, ini tidak lagi di luar kontrolmu. Tapi yang menjadi kontrolmu itu adalah, ya kau harus fokus sama dengan apa yang akan kita kerjakan. Itulah yang harus kita lakukan sebaik mungkin dan sepenuh hati. Jadi Stoicism ini lebih pada rasionalitas. Contoh, kita harus lebih berasio dalam melakukan sesuatu, memikirkan hal yang paling buruk. Karena jika hal yang buruk itu tidak terjadi, ya kita bakal lebih bahagia. Tapi jika hal buruk itu terjadi, ya pasti kita akan khawatir. Contoh, kita punya sebuah gebetan, kita sudah berkenal lama, tapi kita belum melakukan sesuatu yang bisa mengikat hatinya, dan kita merasa bahwa kita nggak diterima. Oke, aku akhirnya memutuskan supaya menembak dia, tapi aku tahu kalau aku nggak bakal diterima. Mungkin ketika aku nggak diterima, aku bisa melanjutkan hidupku, aku mencari wanita lain, belajar dari pengalaman, baru aku melanjutkan hidup. Tetapi ketika yang ku ekspektasikan bahwa aku nggak diterima dan akhirnya diterima, maka aku akan lebih bahagia. Jadi Stoicism itu bukan minimalis, tapi lebih pada rasionalitas dan netralisir. Maka teman-teman semuanya, teman-teman seminar padi, mari kita berfokus apa yang bisa kita kontrol. Mari kita berpusat lebih mengembangkan apa yang bisa kita kontrol dan menaruhkan kebahagiaan pada proses-proses yang bisa kita lakukan demi kebaikan kita.
Salam filosofi, salam sehat.